Streetballer ini datang ke Indonesia untuk mempermalukan semua orang dengan aksi-aksi tengilnya. Dia adalah Keith Showtime. Beberapa streetballer lokal terkenal seperti pebasket ojol dan Calvin Stepback semuanya diayam-ayamin dan dikalahkan oleh satu orang ini. Bahkan gak cuma selebgram-selebgram itu, bocah-bocah pun tetap gak dikasih ampun setiap one-on-one dengan dia. Tapi masih ada satu hal yang lebih gila lagi dari itu. Pemain profesional seperti Esa Lapian dan Jericho Tuasela yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun main di IBL pun masih kewalahan buat ngalahin Keith Showtime. Pada akhirnya Esa dan Jericho memang harus mengakui kekalahan. Tapi kalau kalian perhatikan lebih dalam lagi pertarungan mereka, Keith Showtime sering melakukan foul yang kasar dan gak respect ke mereka. Bahkan kasar sepertinya bukan kata yang tepat untuk menggambarkan cara mainnya. Karena di sini dia terang-terangan menarget dan memukul kepalanya cuma agar dia nggak bisa poin. Nggak cuma itu, dia juga sering memberikan ekspresi dan gestur yang sangat merendahkan. Dan ini bukan cuma pendapat gua aja ya guys ya. Karena sudah ada banyak orang yang mengatakan hal yang sama di postingan Keith Showtime kalau gaya streetball dia sudah nggak respect dan melebihi batas. Jadi semua ini bikin gua bertanya-tanya, sebenarnya sehebat apa sih Keith Showtime? Bagaimana kisah perjalanan basketnya sampai dia akhirnya jadi streetballer, bukan pemain NBA ataupun pemain profesional? Dan yang gak kalah penting, seperti apa permainan dan hasil akhirnya kalau dia bermain streetball di luar Indonesia? Apakah dia memang beneran hebat atau cuma membuat konten doang? Mari kita bahas satu persatu. Nama asli Keith Showtime adalah Kevon Watt. Dia lahir dan dibesarkan di Toronto, Kanada. Sejak kecil, Keith Showtime sudah sangat serius dalam olahraga basket. Saat sudah masuk SMA, dia sampai pindah ke Amerika dan masuk ke Wesley Christian School di negara bagian Kentucky. Namun pada tahun terakhirnya, Keith Showtime memutuskan untuk pulang ke Kanada dan ingin membawa Downsview High School untuk menjadi juara tingkat regional. Tapi apa yang dia dapatkan di sana justru di luar ekspektasinya. Keith Showtime malah dikeluarkan dari tim basket sekolah oleh pelatihnya sendiri. Padahal sebelumnya dia dipercaya sebagai kapten. Kalau menurut Keith Showtime, alasan dia dikeluarkan dari tim adalah karena dia tidak ingin menyusun strategi lagi. Dan rekan-rekan setimnya mendengarkannya. Pelatihnya kemudian mengeluarkan beberapa pemain dan memasukkan kembali. Tapi beda cerita dengan Keith Showtime. Ditambah dengan akademiknya yang bermasalah pada saat itu, dia akhirnya nggak mendapatkan satu pun tawaran beasiswa dari kampus basket di Amerika. Dengan begitu saja, pintu untuk menjadi pemain profesional sudah tertutup dan menjauh darinya. Setelah lulus SMA, Keith Showtime akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain basket dan mulai mencoba hal baru, yaitu menjadi seorang YouTuber dan content creator. Awalnya Keith Showtime hanya berfokus membuat konten tentang cewek-cewek dan prank, tapi itu tidak berlangsung lama, karena beberapa bulan kemudian dia menemukan sebuah ide cemerlang yang akan mengubah karirnya selamanya. Saat itu sekitar tahun 2021, konten-konten basket streetball di Amerika sedang viral-viralnya. Keith Showtime sering menonton banyak konten itu, dan dia kemudian merasa bahwa hal seperti ini tidak pernah dilakukan di Toronto, kampung halamannya. Karena itu, Keith Showtime langsung mengubah fokus kontennya jadi sepenuhnya tentang streetball. Tanpa berlama-lama, Keith Showtime langsung jadi terkenal berkat aksi-aksi streetballnya yang mencolok dan atletis yang dibumbui dengan ejekan dan hinaan atau trash talking. Di setiap video yang dia-upload, timnya selalu menang setelah musuhnya berkali-kali melakukan trash talking dan ngajak berantem. Dan menurut gua, aksi-aksinya di lapangan itu memang cukup menghibur. Tapi yang setelah ini bakal membuat reputasi Keith Showtime semakin meroket lagi. Keith Showtime akhirnya mendapatkan perhatian dari Drake, rapper asli Toronto yang sudah mendunia, dan dia mengajak Keith Showtime untuk bermain dan bikin konten di rumahnya. Dengan begini, Keith Showtime nggak cuma berhasil jadi streetballer yang sukses, tapi juga sekaligus jadi wajah dari basket Toronto itu sendiri. Dia berhasil memimpin dan menyatukan komunitas-komunitas di sana sesimpel dengan bermain basket. Banyak orang berbondong-bondong datang ke lapangan hanya untuk melihat permainannya yang tengil dan eksplosif. Tapi sama seperti orang-orang pada umumnya, Keith Showtime juga punya beberapa kelemahan dalam permainannya.
kita selalu melihat dia berhasil mengalahkan orang-orang dalam permainan 5 lawan 5. Tapi ketika bermain one on one, Kei Showtime terlihat lebih kewalahan gak cuma sekali, tapi berkali-kali. Salah satu kelemahan utama Kei Showtime adalah soal shooting. Orang ini bukanlah seorang shooter yang hebat yang di atas rata-rata, bahkan dia sendiri pernah mengakui itu. Di House of Highlights Creator League, di mana Kei Showtime dan konten kreator basket terkenal lainnya mendapatkan panggung besar untuk bermain 1 lawan 1, dia cuma bisa memasukkan 2 dari 20 percobaan 3 point-nya melawan Kenny Chow. Kalau kalian lihat video duel mereka yang durasinya hampir 40 menit itu, mayoritas isinya cuma mereka berkali-kali nggak bisa menembak 3 point. Kei Showtime memang akhirnya menang melawan Kenny. Tapi ada satu fakta pahit di balik performanya di Creator League ini. Jika melawan streetballer kelas atas, Kei Showtime lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Frigga, Jelao, Cam Wilder, semuanya bisa mempermalukan Kei Showtime dan membuatnya terdiam. Di sisi lain, Kei Showtime memang sangat hebat kalau masalah spin move dan menyerang di area paint. Tapi kalau nggak bisa shooting, akan sulit baginya untuk menang one on one karena fisiknya tidak akan bisa menopang atletismenya setiap saat. Nggak cuma itu, dia juga suka malas-malasan di sisi defense. Kalau musuhnya bisa bermain gesit, bisa dipastikan Kei Showtime dapat dilewati dengan mudah. Pergerakan kakinya lambat, dan cara dia memposisikan kakinya juga sering membuatnya tertinggal. Bahkan nggak jarang kalau Kei Showtime sudah di momen-momen itu, dia akan melakukan foul yang benar-benar memaksa musuhnya untuk berhenti. Tapi ternyata Creator League bukan satu-satunya tempat yang berhasil membuat Kei Showtime merasa malu. Di luar turnamen itu, dia juga sama sekali nggak bisa melakukan aksi-aksi tengilnya. Ini salah satunya. Saat melawan Caden House, prospek bintang 4 tahun ini yang dia lakukan. Yeah, no, it's cold still. Oh my god! Kei Showtime nggak bisa berbuat apa-apa dan cuma bisa diam di game ini. Dia sama sekali nggak dikasih kesempatan oleh Caden untuk mencetak skor karena semua tembakan Caden tidak ada yang meleset. Tapi Caden memang faktanya sudah beda kelas dan berada di level yang lebih tinggi dibanding Kei Showtime. Sekarang mari kita lihat gimana jadinya kalau Kei Showtime melawan orang yang lebih sepantaran dengannya. Orang ini tidak banyak berbicara, tapi dia tetap berhasil mengalahkan Kei Showtime. Gerakan-gerakannya sangat kreatif, bahkan Kei Showtime pun sampai harus memeluk dan menariknya, tapi dia masih tetap bisa mencetak poin. Tapi kalau menurut kalian itu sudah cukup memalukan, maka kalian harus melihat yang satu ini. Sebelum datang ke Indonesia, Kei Showtime sempat menghabiskan waktu di Filipina dan bermain streetball di sana. Dominasinya tidak terbantahkan. Kei Showtime nggak pernah kalah melawan orang-orang di sana. Meskipun ia menjuluki orang-orang Filipina sebagai Filipinos, karena mereka bermain dengan sangat kasar. Hingga akhirnya muncul orang satu ini. Kekalahan pertama Kei Showtime di Filipina berasal dari orang yang bahkan nggak pakai sepatu saat 1 lawan 1 dengannya. Wow, nggak berhenti sampai situ aja, Kei Showtime juga hampir kalah ketika melawan orang yang cuma punya 1 tangan. Tapi banyak yang berpendapat bahwa permainan Kei Showtime ini sangat kontroversial, di mana dia memang suka membuli musuh-musuhnya, tapi cuma yang lebih pendek atau yang dia rasa lebih lemah darinya. Ketika melawan orang-orang tadi, Kei Showtime sama sekali nggak bisa membuli musuh-musuhnya, karena dia tahu sejak awal dia ada kemungkinan untuk kalah telak. Tapi kalau melawan orang-orang yang kemampuannya jauh lebih standar, salah satunya yang dia lawan di Indonesia, dia lebih punya banyak kebebasan untuk melakukan itu. Dan tingkahnya itu berhasil bikin konten-kontennya viral. Kei Showtime pun sempat menantang Dennis Sumargo aka pembasket sombong untuk one-on-one. Namun Bang Densu menolaknya karena perbedaan filosofi bermain basket. Secara keseluruhan, gua akui kalau Kei Showtime ini adalah seorang streetballer yang hebat di era modern. Aksi-aksinya sangat menarik dan menghibur, dan dia memang punya talenta yang hebat untuk mengalahkan dan mempermalukan semua lawannya. Tapi kalau dibandingkan dengan streetballer lainnya, tidak selamanya dia bisa bermain seperti dewa. Tetap ada beberapa orang yang mampu mengalahkan Kei Showtime, bahkan juga termasuk orang-orang Indonesia. Namun sayang, kalau berdasarkan pengamatan dan opini gua, banyak kemenangannya sering didapatkan bukan murni karena kreativitas permainannya, tapi dengan foul dan bully ball yang keras. Dimana tidak jarang juga perilakunya itu mengarah ke sikap nggak respect. Tapi apakah kalian merasa kalau Kei Showtime adalah streetballer yang hebat dan harus ditakuti? Coba tulis pendapat kalian di komen. Itulah episode kali ini. Gak cuma basket, jersey bola pun bisa free design 4 hari jadi, cuma 100 ribuan di AZ Sportwear. Gas, check out di all shop-nya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya.
Thanks for watching, I see you in the next video.